Tadi ada bertanya sama saya di kantor, Ustaz, bolehkah puasa Arafah tidak tarwiyah? Boleh. Tapi sebaiknya puasa kita tarwiyah, puasa pula lah kita Arafah. Kalau dipikir-pikir, parah kali lah kita. Puasanya cuma Arafah toh. Kita enggak puasa di tarwiyah, cuma 2 hari. Apakah itu pendamping? Enggak. Itu terpisah antara tarwiyah dengan Arafah. Biasanya orang yang berpuasa untuk sekadar muhasabah, menghitung, introspeksi diri, itu lebih cerdas sedang berpuasa atas karunia Allah, lalu kemudian dibanding luruskan dengan pengabdian kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, besok ayo kita berpuasa, karena tonggak awal pertama mengapa di hari tarwiyah itu dianjurkan kita berpuasa, karena itu. Di pertemuan Adam juga di tanggal 8 itu. Nah, diwahyukan atau diperintahkan penyembelihan Ismail dalam mimpi pertama itu tanggal 8. Biar kita mendekatkan cara memahami kita tentang kenapa ada sunnah tarwiyah gitu ya. Peristiwa ketiga di Arafah itu juga di tanggal 8 di suasana lain Jibril mendatangi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa kedua dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ar-Razi, dia sebutkan Jibril alaihissalam turun ke Arafah mengajari Ibrahim alaihissalam tata cara wukuf atau berhaji secara umum. Jadi pelajaran berhaji itu diambil pertama kali dari Jibril. Bagaimana cara wukuf yang baik, bagaimana ibadah haji yang benar. Itu diambil pelajarannya oleh Ibrahim dari Jibril alaihissalam atas perintah Allah. Maka dia bilang Arafah ya, saya tahu. Ya, dia tahu manasik haji itu di Arafah diajari oleh Jibril. Nah, itulah syariat manasik. Ya, kalau ada manasik di tempat kita, itulah syariat. Belajar tata cara beribadah haji. Atau yang lebih simpelnya, tata cara melaksanakan haji. Namanya manasik. Prosesnya itu disebut manasik. Nah, itu juga di Arafah. Nah, itu di tanggal 8 Dzulhijjah juga, di tahun yang berbeda. Pelajaran itu membutuhkan pikiran. Setiap yang mengencangkan pikiran itu namanya tarwiyah. Berpikir keraslah Ibrahim bagaimana tata cara berhaji. Guru besarnya Jibril alaihissalam. Kira-kira gitu ya. Kalau belajar kan mengerahkan pikiran. Nah, itu disebut tarwiyah. Sampai kepada Muhammad, dalam hikayatnya Nabi Muhammad sebelum ke Arafah wukuf, dia singgah di Mina di hari tarwiyah itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi landasan akhir dari disunnahkannya berpuasa tarwiyah. Dia singgah di Mina dulu, baru dia tanggal 9 ke Arafah. Kalau kita sekarang nggak pakai singgah-singgah, tanggal 8 itu langsung ke Arafah. Maka orang-orang yang ya pemahamannya tak ada longgarnya, yang ketat-ketat pemahamannya, banyak jemaah haji itu yang singgah dulu dia ke Mina. Malam atau pagi tanggal 9 Dzulhijjah itu baru dia beranjak dari Mina ke Arafah. Kenapa? Pernah Rasulullah singgah di situ menambahkan ontanya sebelum sampai ke Arafah. Dan itu di tanggal 8. Berpikir dan merenung,
Itu disebut tarwiyah. Mungkin pemahaman kita singgahnya di situ Rasulullah untuk merenung kekuasaan Allah sambil istirahat. Dan itu di tanggal 8 Zulhijjah. Itulah landasan-landasan mengapa ada disebut hari tarwiyah, hari di mana kita semua juga disunnahkan untuk berpuasa, Bapak Ibu. Maka besok bila tidak ada halangan yang menunda kepuasaan kita, sangat baik Bapak Ibu besok berpuasa. Sangat baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah Arafah tanggal 8 itu. Nah sekarang dalam proses perhajian kita, tanggal 8 itu sudah mereka berada di Arafah, mulai berkumpul sejak pagi sampai malam. Itu taruh bus itu jalan terus, jadi nggak ada bus yang berulang mundur, nggak ada. Dia memutar masuk Arafah, jalan lingkar, jalan melingkar, kembali lagi, ambil lagi sewa, terus nggak bisa dia balik. Namanya antri itu tarodud. Makanya bus yang kita naiki jam 9 pagi itu baru dia ngangkut kembali nanti jam 4 sore karena panjangnya tarodud itu. Maka nggak bisa ada bus lain masuk, nggak bisa. Semua taksi dan lain-lain itu di stop. Yang bisa masuk bus haji mengangkut 4,5 juta jiwa manusia sekali tumpah ke Arafah itu. Saya ketika manasik, saya jelaskan itu, hati-hati jamaah asahan Indonesia kita. Kadang-kadang kalau saya lihat 2018 adanya batas Arafah itu, tidak semua Padang itu Arafah. Rupanya ada batasnya. Ada itu Pak, ada di pagar itu Pak. Jadi ada kita yang latah, dia keluar dari pagar. Jadi kalau tidak diingatkan, itu berbahaya. Karena antara namanya batas, ya kan? Paling namanya batas, bedanya hanya pembatasnya saja. Jadi ada orang yang merasa sempit di kawasan Arafah itu, kebetulan kawatnya itu putus atau rusak, dia keluar. Sementara itu bukan lagi tanah Arafah. Dari sisi syarat sah haji itu mengganggu keabsahan perhajian. Karena kadang berada kita di pinggir, ada jemaah yang latah, kan ada kita ini daripada sempit keluar lagi dari pagar ini gitu. Padahal itu sudah tidak lagi Arafah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita harapkan di tarwiyah ini? Hanya satu, Bapak Ibu, sama dengan di tanggal 9. Hanya mohon ampun. Besok itu boleh bagi kita yang tidak berhaji. Harinya kan sama. Tempatnya aja yang beda. Harinya kan sama, sama-sama tanggal 8 Zulhijjah. Mereka berjuang di atas panas terik, tapi kita berjuang di atas kelaparan. Kita memang tidak terik, tapi disunnahkan kita lapar, atau bahasanya puasa. Mereka tidak puasa, nggak ada yang puasa itu, nggak dianjurkan itu puasa. Tapi mereka harus menahan terik matahari di padang Arafah itu, tanggal tarwiyah itu. Sama tanggal 9 mereka wukuf. Sekarang wukufnya boleh di tenda karena memang tempatnya nggak ada. Tapi afdolnya wukuf itu di tanah itu tanpa ada alas, langsung ke langit. Sunnahnya begitu. Tapi dibolehkan juga wukuf di dalam tenda. Nah, orang di sana wukuf, kita puasa juga di tanggal 9 hari Kamis besok. Karena kita dalam perhitungan Pak Menteri Agama, Idul Adha-nya hari Jumat.
Apa? Iya, tak ada haji, tak boleh orang itu puasa di sana. Mereka yang dibolehkan hanya wukuf. Yang puasa itu yang tak wukuf, yang di luar Arafah itu, walaupun dia di Mekah, tapi kalau dia tidak ikut wukuf dia berpuasa. Sama dengan kita di sini. Nah, puasa yang paling mendekati wajib tapi sunnah muakkad dia, yang paling disenangi oleh Allah setelah Ramadan adalah puasa tanggal 9 itu. Apakah itu mata rantai antara tarwiyah dengan puasa Arafah? Puasa tanggal 8 sama 9 itu saling bertaut? Enggak. Andai pun Bapak tidak tarwiyah, tapi puasa Arafah disunat muakkadkan supaya dijalankan. Artinya tadi ada bertanya sama saya di kantor, Ustaz, bolehkah puasa Arafah tidak tarwiyah? Boleh. Tapi sebaiknya puasa kita tarwiyah, puasa pula lah kita Arafah. Kalau dipikir-pikir parah kali lah kita. Puasanya cuma Arafah toh. Kita enggak puasa di tarwiyah, cuma 2 hari. Apakah itu pendamping? Enggak. Itu terpisah antara tarwiyah dengan Arafah. Dibaliknya, bolehkah kita puasa tarwiyah tak puasa Arafah? Boleh juga. Sedangkan tak puasa pun boleh. Kalau cerita boleh, karena dia adalah hukumnya sunnah, cuman sunat muakkad. Nah, jadi kadang-kadang cara bertanyanya itu kadang ya berbelit-belit, dibelit-belitkan. Dua-dua tak puasa pun kita tak apa orang dia sunnah. Hanya kita tidak dapat fadilah suasana Arafah itu. Karena hari-hari Arafah dan hari-hari tarwiyah itu hari-hari di mana Allah mengangkat semua amal kita.